Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa qala habibuna wa syafi'una wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalia atau aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dengan mereka yang berpuasa adalah amalia makan dan minum di waktu sahur. Aktivitas ini adalah aktivitas yang secara khusus dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan bagi siapapun yang hendak berpuasa. Inilah yang disampaikan oleh beliau sebagaimana yang datang dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad-sanadnya sampailah kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man arada ayyasum, siapa yang hendak berpuasa falyatasahhar bisyai'in, hendaklah dia kemudian makan dan minum dengan apa yang bisa dia makan dan dia minum di waktu sahur. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa waktu sahur dengan aktivitas makan dan minumnya merupakan aktivitas yang mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad keduanya sampailah kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu, makan dan minumlah kalian di waktu sahur, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya makan dan minum di waktu sahur itu ada berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, maka berusahalah kita semua agar menjaga betul-betul waktu sahur ini agar dapat kita manfaatkan untuk aktivitas yang mengundang barokah dari Allah, di antaranya dengan makan dan minum ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seteguk air pun yang bisa engkau lakukan di waktu sahur maka itu menjadi sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah misalnya mengatakan as-sahur, makanan, minuman di waktu sahur itu aklatun barakah, aktivitas yang mengundang barokah, makanan yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'uhu, maka janganlah kau tinggalkan aktivitas itu. Walau ayyajra'a ahadakum jar'atan min ma'in, ya, walaupun engkau melakukannya itu dengan hanya meneguk seteguk air, ya, dengan minum seteguk air. Lalu Rasulullah SAW mengatakan fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Luar biasa. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna, bersalawat, mendoakan untuk siapa? 'Alal mutasahhirin, bagi mereka yang kemudian makan dan minum di waktu sahur ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang tidak ingin didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang tidak ingin untuk kemudian mendapatkan keberkahan di waktu yang mulia ini? Maka berusahalah kita semua agar tiap-tiap harinya dari bulan Ramadan yang kita puasa di siang harinya, pada waktu sebelum fajarnya kita tidak meninggalkan sunnah makan dan sunnah minum di waktu sahur ini. Kapankah waktu sahur itu? Di hadis yang lain Rasulullah SAW menerangkan agar kita kemudian tidak salah dalam memaknai makan dan minum sebelum kita melakukan ibadah puasa ini. Jangan sampai terlalu awal,
Jangan sampai juga tak dapat sunnahnya, yaitu takhirus sahur, mengakhirkan sahurnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menerangkan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dengan sanad-sanadnya sampailah kepada sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami makan dan minum di waktu sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati, qultu kam kana bainal adhan was sahur, qala qadru 50 ayat. Ketika ditanya Rasulullah SAW antara waktu aktivitas makan dan minum di waktu sahur dengan waktu azan subuhnya, Rasulullah SAW mengatakan qadru 50 ayat, ya sekiraan bacaan 50 ayat. 50 ayat yang cukup panjang, misalnya dari surah Al-Baqarah. Kalau kita konversikan waktu, lebih kurang 20 menit sampai 30 menit. Inilah waktu yang terbaik untuk kemudian orang makan, orang minum pada waktu persiapan mereka untuk melakukan ibadah puasa. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, maka takhirus sahur menjadi salah satu sunnah bagi orang yang berpuasa. Di waktu inilah kemudian kita sangat baik untuk makan dan minum sebagai persiapan puasa. Jangan sampai terlalu awal. Kalau misalnya azan subuh hari ini pukul 4:40 katakan begitu, jangan sampai terlalu awal pukul 3, apalagi pukul 2. Karena boleh jadi makan dan minum di awal yang sangat seperti itu justru mendatangkan mudarat. Bisa jadi ada sebagiannya yang tidur setelah makan dan minum di waktu sahur yang terlalu awal. Tapi kalau kemudian kita akhirkan, insya Allah barokah yang dijanjikan oleh Rasul, disolawati oleh Allah, didoakan oleh malaikat sebagaimana janji Rasulullah SAW, dapat kita raih. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, inilah barokah waktu sahur itu. Dan kita mudah-mudahan dengan aktivitas di bulan Ramadan yang siangnya kita berpuasa, malamnya atau sebelum waktu fajarnya kita makan dan minum di waktu sahur, insya Allah mudah-mudahan kita pun mendapatkan berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat kemuliaan makan dan minumnya di waktu sahur. Kita dapat kemuliaan iqtidaan wa tibaan bi sunnatin Nabi SAW. Kita dapat pahala mengikuti sunnahnya Rasul. Karena Rasul makan dan minum di waktu sahur, kita pula makan dan minum di waktu sahur. Kita pula insya Allah dapat kemuliaan dengan mengakhirkan sahur. Mudah-mudahan setelah itu dengan waktu yang tidak lama menjelang subuh kita, salat fajar kita terjaga di awal waktu. Kaum muslimin wal muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup di dalam Al-Quran, di antara amaliyah yang juga tidak kalah baiknya dilakukan di waktu sahur ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu ayatnya mensifatkan di antara amaliyah orang-orang bertakwa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, yang dijanjikan oleh Allah surga dengan segala kenikmatannya. Apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang pada waktu sahurnya mereka banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah makan dan minum, bersiap-siaplah dan bergegaslah untuk kemudian bersiap-siap menyambut datangnya dan seruan azan salat subuh. Sambil menunggu azan tersebut, banyaklah kemudian kita memintakan ampun kepada Allah, mengucapkan istighfar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.